Salam, puji nama Tuhan, oleh anugerah dan kasih-Nya kita kembali dipertemukan di hari perhentian ini untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, bahkan untuk dilawat lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Dan saat ini Bapa, kami datang merendahkan diri, memohon belas kasihan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami sungguh diurapi, dibimbing, diberi pengertian yang baru oleh kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Layakkan hamba-Mu menjadi saluran berkat firman-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita masuk kepada satu tema baru, yaitu tambahkan kepada iman, kasih akan saudara-saudara dan kasih pada semua orang. Itu dapat kita lihat dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Namun sebelum kita melihat kepada ayat yang ke-7, kita akan melihat dari ayat yang ke-5. "Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau ibu-ibu masak, ketika ada suatu bahan makanan di tangannya, tentunya dia mengolahnya dengan sebaik mungkin. Bagaimana bahan makanan itu akan menjadi sesuatu hidangan yang lebih sempurna,
hidangan yang lebih nikmat untuk dinikmati. Katakanlah di sana ada bahan dasarnya itu tempe. Ketika tempe itu diberi garam, kemudian dia beri penyedap rasa, dia kasih cabai, dia kasih bumbu-bumbu yang lain, maka jadilah itu tempe orek. Beda dengan tempe bahan dasar tadi. Dan ketika bahan dasar itu sudah ditambah ini, tambah ini, tambah ini, itu akan menghasilkan rasa yang berbeda. Menghasilkan rasa yang lebih enak untuk dinikmati. Demikian juga halnya dalam iman kita ternyata, dalam firman Tuhan yang kita baca dalam nas pembimbing tadi dikatakan di sana, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Itu artinya firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa baik kita punya iman. Iman kita kepada Yesus Kristus. Tapi tidak cukup kita hanya beriman, tetapi kepada iman kita itu harus ditambahkan lagi hal-hal yang lain supaya iman kita itu semakin sempurna, supaya iman kita itu semakin berbuah. Namun harus kita catat bahwa yang ditambahkan kepada iman itu bukan menjadi syarat keselamatan. Syarat keselamatan yang paling utama itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Dan kalaupun kepada iman itu ditambahkan firman Tuhan yang kita baca tadi, di sana dikatakan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan seterusnya. Itu menjadi bukti nyata akan iman yang kita percaya itu. Itulah yang akan kita renungkan mulai minggu ini sampai beberapa minggu ke depan, secara khusus pada ayat yang ke-7 dalam nas pembimbing tadi, yaitu kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ternyata kita melihat di sini ada hal yang harus lagi kita kerjakan. Kita nggak bisa katakan bahwa saya sudah percaya Yesus, cukup berhenti sampai di situ saja. Tidak demikian. Tetapi ada hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita gumuli dalam perjalanan iman kita itu, supaya iman kita itu semakin disempurnakan, supaya iman kita itu semakin berbuah, supaya iman kita itu semakin bertumbuh. Tentunya ini bukan perkara yang mudah untuk kita lakukan. Kesalehan adalah merupakan hidup menurut kemauan Allah. Jadi kesalehan itu mengabdi dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Allah. Jadi dalam terjemahan lain dikatakan bahwa hidup menurut kemauan Allah. Jadi kalau kita sudah hidup menurut kemauan Allah, maka kepada hal yang demikian pun ditambahkan lagi kasih kepada saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Pagi ini kita akan belajar dari tokoh yang kita sudah baca tadi, bagaimana dia menyatakan kasihnya kepada saudara-saudaranya dan kepada semua orang. Jadi subtema kita pada pagi hari ini adalah mengasihi di saat dibenci. Jadi enggak mudah untuk tetap mengasihi ketika kita dibenci. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita dan belajar kita kepada Yusuf. Sejenak kita lihat kepada pembacaan kita tadi. Kita melihat di sana bagaimana Yusuf. Sebelum kita merenungkan, kita lihat bahwa Yusuf itu dikasihi Yakub karena lahirnya pada masa tua Yakub.
Dan karena begitu kasihnya Yakub kepada Yusuf, ini menimbulkan iri hati bagi saudara-saudaranya. Dan iri hati bagi saudara-saudaranya itu dinyatakan lagi melalui mimpi yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya akhirnya menjual dia ke Mesir, dan di Mesir Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Karena difitnah kemudian dia dipenjara. Setelah dipenjara, dia dilepaskan dari sana setelah dia mengartikan mimpi Firaun. Dan setelah itu dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Saudara-saudaranya datang membeli bahan makanan karena di Kanaan pada waktu itu sudah terjadi kelaparan. Apa respon yang muncul ketika saudara-saudaranya itu datang ke Mesir untuk membeli makanan? Dan ketika mereka membeli bahan makanan itu, yaitu gandum, dan mereka harus bertemu dengan Yusuf. Setelah sekian rentang waktu yang begitu lama mereka tidak bertemu, dan saudara-saudaranya tidak lagi mengenal Yusuf, tetapi Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Bagaimana respon yang terjadi ketika mereka bertemu? Sisi manusianya sebenarnya Yusuf dapat tidak memberi bahan makanan itu. Sebenarnya Yusuf memiliki kesempatan untuk kembali membalas kepada saudara-saudaranya itu. Karena mereka telah menjual dia bisa membalas untuk tidak memberi bahan pangan itu kepada mereka. Tetapi Yusuf tidak lakukan itu. Sekali lagi saya katakan bahwa dari sisi manusianya, itu kesempatan baik bagi Yusuf untuk membalas kepada saudara-saudaranya. Tapi apa yang dia lakukan? Dalam pasal 42 dalam Kejadian itu kita melihat di sana bahwa ternyata Yusuf mengenal saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya tidak mengenali dia. Kalau posisi Yusuf pada waktu itu di posisi kita, kira-kira respon kita seperti apa ya? Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Dan dia ketika mereka membeli bahan makanan itu, dia mengembalikan uang pembeliannya itu, jadi tidak diambil. Dan dalam pasal 43 ayat 30 dikatakan di sana, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya lah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Kita melihat di sini bagaimana Yusuf merindukan adiknya Benyamin. Dan setelah melalui beberapa kali saudara-saudaranya datang ke Mesir, ada 2 kali, dan ada syarat yang diajukan adalah untuk membawa Benyamin. Dan ketika dia bawa Benyamin, mereka bawa Benyamin, di sana Yusuf menangis. Dia sudah tidak tahan. Kita juga melihat di sana dalam pasal 43 ayat 31, di situ dikatakan, sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudaranya sendiri, dan seterusnya. Jadi kita melihat di sini betapa Yusuf memiliki hati yang luar biasa. Ketika saudara-saudaranya itu datang, dia tidak membalasnya, tetapi justru dia melakukan hal yang baik kepada saudara-saudaranya itu. Dia hidangkan makanan. Dia memiliki rasa yang begitu terharu melihat keberadaan mereka. Dan di pasal 45 ayat 15 di sana dicatat demikian. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Kita melihat di sini bagaimana Yusuf menyatakan
Kerinduannya yang dalam itu dengan mencium mereka, memeluk mereka. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Bahkan di pasal 45 ayat 10 dia berkatakan ke sana, ini pasal 45 dia sudah memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dia katakan, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Artinya, meskipun saudara-saudaranya itu menyakiti Yusuf, dia tidak ada niatan untuk membalas sekalipun dia punya kesempatan untuk membalasnya. Tapi yang dia lakukan luar biasa. Bahkan di ayat 10 itu dikatakan dia memberikan tanah Goshen kepada saudara. Supaya apa? Supaya saudara-saudaranya itu dekat dengan dia. Perlakuan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Menjadi perenungan kita adalah mengapa Yusuf bisa lakukan hal yang demikian. Apa yang mendorong Yusuf sehingga dia mampu tetap mengasihi saudara-saudaranya ini meskipun dia sudah begitu disakiti. Kita bisa bayangkan yang tadinya dia begitu disayang oleh bapaknya Yakub, dia harus dipisahkan dari bapaknya. Bukan hanya dipisahkan, tetapi dia harus dijual ke negeri asing. Itu bukan hal yang mudah. Itu sangat menyakitkan. Tetapi Yusuf tidak membalas. Dia bisa lakukan itu karena apa, Bapak Ibu? Kita akan lihat di pasal 50 ayat yang ke-20. Namun sebelumnya pasal 45 ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan 45 ayat 5 sampai 7 dulu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dan di pasal 50 ayat 20 Yusuf katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mampu tetap mengasihi saudaranya karena Yusuf menyikapi masalah yang dia hadapi dari cara pandang Allah. Dia tidak melihat dari sisi pandangnya dia. Oh, aku sudah disakiti, kakak-kakakku begitu menyakiti aku. Dia tidak melihat dari sisinya, tapi dia melihat apa yang dia alami, apa yang dia hadapi itu dari sisi pandang Allah. Itu yang mendorong dia mampu untuk tetap mengasihi saudara-saudaranya. Dia katakan di sana setelah memperkenalkan diri, dia katakan jangan bersusah hati. Jangan menyesali diri kamu sudah menjual aku. Justru untuk itulah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu untuk memelihara suatu bangsa. Memang sih kamu mereka-rekakan, kamu merancangkan yang jelek, kamu merancangkan yang jahat kepadaku. Tapi Allah merancangkan untuk mendatangkan kebaikan bagi diriku, bukan hanya bagi diriku tapi bagi suatu bangsa. Ini yang membuat Yusuf mampu mengasihi saudara-saudaranya. Dia menyadari bahwa dia ke Mesir karena Allah yang menyuruhnya. Dan itu dia lakukan dengan taat. Meskipun harus sakit, tapi yang pada akhirnya berbuah manis. Mungkin dalam perjalanan hidup kita ini pelajaran penting bagi kita. Ketika kita menghadapi banyak pergumulan dan persoalan, mari kita belajar untuk tidak sibuk mengasihani diri sendiri. Mengapa begini, mengapa begitu?
Tapi mari kita memberi diri, memberi hati untuk melihat dari cara pandang Allah terhadap masalah yang Dia izinkan kita hadapi. Dengan demikian, ketika kita memiliki cara pandang yang demikian dan kita ada kerelaan untuk menaatinya, maka pada akhirnya hasil yang manislah yang akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Yusuf mampu melakukan itu? Pada pasal 39 ayat 9, di sana dikatakan demikian. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf berjuang di dalam dia menjalani percayanya kepada Tuhan. Di dalam dia menjalani rasa takutnya kepada Tuhan. Pasal 39 ayat 9 ini berbicara tentang istri Potifar yang menggodai dia. Semua kuasa dalam rumah Potifar diserahkan kepadanya. Tapi Yusuf katakan kecuali engkau. Dan dia katakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Sebenarnya dia bisa lakukan, Bapak Ibu. Toh hanya dia dengan istri Potifar. Tapi karena rasa takutnya kepada Tuhan dan ia sungguh-sungguh memperjuangkan imannya itu, dia memperjuangkan rasa takutnya kepada Tuhan, dia katakan, enggak mungkin aku melakukan kejahatan sebesar ini. Memang tuannya Potifar tidak melihat, tapi dia menyadari betul bahwa Allah melihat. Memang secara manusia kalaupun dia membalas kepada saudara-saudara itu mungkin bisa dianggap wajar, tapi dia katakan tidak, karena Tuhan melihat. Perlakuan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yusuf ini. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berjuang sungguh-sungguh memperjuangkan rasa takutnya kita kepada Tuhan? Atau kita berkompromi dalam banyak hal untuk kesenangan dan keuntungan bagi kita? Ini perenungan bagi kita. Yang ketiga, Yusuf lebih mementingkan hubungan, meskipun harganya harus dibayar mahal. Dengan kata lain, saudara-saudaranya itu lebih berharga buat Yusuf daripada kekayaan, daripada kuasa yang ia miliki pada saat itu. Sebenarnya dia bisa, orang dia penguasa kok, langsung mengusir kakak-kakaknya itu untuk tidak dapat membeli gandum, bisa. Tapi dia tidak lakukan karena dia lebih mengutamakan hubungan. Ini juga menjadi perenungan bagi kita. Sejauh mana kita memperjuangkan hubungan, baik itu dengan saudara yang terdekat dengan kita, saudara yang semakin meluas, dan orang lain. Adakah kita lebih memperjuangkan hubungan itu meskipun itu mungkin tidak mengenakan bagi kita? Tapi itu dilakukan oleh Yusuf. Dia mengutamakan hubungan dengan saudara-saudaranya. Kadang-kadang memang persaudaraan, hubungan dengan orang lain bisa rusak karena keegoisan. Kadang merasa diri lebih benar, menghakimi orang lain yang salah, kita yang benar, sehingga mendorong dan membuat kita untuk tidak mau berdamai. Kita terlalu egois menjadi orang. Itu yang mungkin sering terjadi, sehingga hubungan ataupun persaudaraan menjadi rusak. Menjadi rusak oleh karena keegoisan masing-masing. Tapi kita melihat karena Yusuf lebih mementingkan hubungan itu, caranya sangat sederhana. Dia tidak
membawa-bawa posisinya dengan kuasanya kepada saudara-saudaranya itu, tapi dia ajak masuk. Kemudian mereka duduk bersama, dia perkenalkan dirinya, dan ketika dia perkenalkan dirinya, saudara-saudaranya saja sudah takut. Saudara-saudaranya sudah takut. Artinya apa yang kita lihat di sana? Bahwa Yusuf mengabaikan siapa yang benar, siapa yang salah yang terjadi di antara mereka. Itu diabaikan demi apa? Demi membina hubungan yang baik lagi dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau kita mau membina hubungan baik dengan orang, kalaupun itu pernah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan baik bagi kita maupun orang lain, kalau mau kita bersama-sama memperjuangkan hubungan itu supaya tetap baik, duduk bersama, bicarakan baik-baik, kepala dingin, dan abaikan yang sudah lalu. Gak usah sibuk lagi mencari kamu yang salah, aku yang benar. Itu tidak akan mencari jalan penyelesaian. Tetapi harus masing-masing kedua belah pihak, kita lihat dari Yusuf dan saudara-saudara itu, mereka sama-sama merendahkan diri. Yusuf yang jadi penguasa rela duduk bersama dengan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya juga rela merendahkan diri dan mengakui bahwa mereka salah terhadap Yusuf. Yang pada akhirnya hubungan mereka dipulihkan. Yusuf berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Demikian saudara-saudaranya pun mau menerima. Yang tadinya mereka begitu iri terhadap Yusuf, tapi semuanya itu ditaklukkan di bawah kerendahan hati ketika mereka mengakui bahwa mereka salah di hadapan Yusuf. Yang pada akhirnya hubungan kedua belah pihak menjadi baik. Mereka bisa lagi untuk saling mengasihi. Tokoh yang kedua yang kita akan lihat adalah dalam kitab 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. 2 Samuel 16. Saya tidak akan baca semuanya di sini, tapi kisah ini berbicara tentang Simei mengutuki Daud. Simei ini adalah seorang kaum keluarga Saul. Dia dengan begitu menggebu mengutuki Daud. Dia begitu merasakan kepuasan yang begitu dalam ketika Daud menghadapi keadaan di mana anaknya Absalom berkudeta melawan dia. Melihat keadaan itu, bagaimana Simei ini merasa puas dengan keadaan yang dialami oleh Daud. Dan dia mengutuki Daud sedemikian rupa. Kalau kita baca di 2 Samuel 16 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ketika Raja Daud telah sampai di Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati di raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri dan kanannya. Ayat ke-8. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dia sibuk mengutuki Daud akan apa yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Bahkan di situ dicatat dilempari batu. Tapi adakah Daud membalas? Adakah Daud membalas? Tidak. Yang dilakukan Daud adalah pasal 16 ayat 10. Dia katakan demikian. Saya baca dari ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Jadi ketika Daud dikutuki, ada Abisai di sana nggak terima, dan karena dia nggak terima, izinkan aku untuk menyeberang, maksudnya membalas kepada Simei. Tetapi di ayat 10 Daud katakan, tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk,
Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Kita melihat bahwa Daud di sini udah biarin aja lah. Kalau memang Tuhan yang menyuruh dia, ya sudah biarin. Artinya apa? Yang kita dapat simak di sana adalah kalau memang itu Tuhan yang menyuruh Simei mengutuki dia, dia bisa terima dengan taat. Bahkan di ayat yang ke-12 dia katakan, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Luar biasa. Daud memandang dari cara pandang Allah lagi, seperti Yusuf tadi. Kalau Yusuf tadi katakan, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Dalam hal ini Daud katakan, ya siapa tahu Tuhan bermurah hati kepadaku, sehingga Tuhan mengubah kutuk itu dengan yang baik diberikannya kepadaku. Jadi itu yang membuat dia juga tetap mengasihi Simei. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi? Pada pasal 19 kita akan temukan di sana ketika Daud masuk Yerusalem, yang menyongsong dia siapa? Simei. Simei yang tadinya mengutuki dia, tapi ketika Daud masuk Yerusalem, justru dia yang menyongsong Daud. Dia katakan di sana, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberang sungai Yordan dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Simei yang tadinya mengutuki Daud, pada akhirnya dia menyongsong Daud dan memohon belas kasihan Daud supaya Daud tidak menghukum dia. Apa yang kita lihat di sana? Tuhan bisa ubahkan orang yang tadinya membenci, ketika Tuhan bekerja di sana, tetap mengasihi dengan tidak membalas, dan orang yang membenci itu dibalik oleh Tuhan menjadi orang yang mengasihi. Mari kita melihat di sini. Kita belajar dari Daud. Ketika percayanya kepada Tuhan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu menolong dan memampukan dia tetap mengasihi Simei. Kita juga belajar, jangan pernah mengutuki orang lain dengan segala kebencian. Lepas dari kesalahan yang mungkin orang lain lakukan kepada kita, kita tidak ada hak untuk mengutuki orang itu. Kalau tadi baik Yusuf maupun Daud, mereka katakan apakah mereka pengganti Allah? Artinya tidak ada hak untuk membalas. Jadi jangan sekali-kali kita mengutuki orang yang mungkin sekalipun orang itu pernah membenci kita, pernah menyakiti kita. Jangan pernah lakukan itu. Kita tidak tahu, karena Tuhan bisa saja berbalik, membela dan menopang orang yang kita benci itu. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang, kita terus berusaha di dalam menjalani kehidupan iman kita. Bagaimana kita dapat menuruti kemauan Allah. Kalau tadi di awal saya jelaskan bahwa kesalehan itu hidup menurut kemauan Allah.
Kalau kita hidup dalam kemauan Allah, maka kita tentunya akan dimampukan mengasihi saudara-saudara seiman, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan mengasihi semua orang. Jadi masing-masing mengasihi meskipun dibenci akan bisa kita lakukan. Ketika kapan? Ketika kita tetap memiliki cara pandang dari sisi pandang Allah, kita tetap memperjuangkan iman kita, dan kita lebih mengutamakan hubungan. Maka di sanalah kita akan dimampukan untuk tetap saling mengasihi. Kalau kita masing-masing punya prinsip seperti itu, kalau kita masing-masing punya kerinduan yang dalam, lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan kita, masing-masing demikian, artinya kita tidak hanya menuntut, tetapi kita juga mau memberi kesempatan orang lain berbahagia melalui kita. Kalau kita masing-masing dimampukan melakukan itu, maka kita akan mudah untuk bisa saling mengasihi, meskipun orang itu pernah atau mungkin sedang membenci kita. Tuhan memberkati kita, kita berjuang terus dalam iman kita kepada Yesus, dalam kita mengasihi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Sangat sederhana, tapi kepada kami disingkapkan bagaimana kami untuk dapat mengaplikasikan iman percaya kami kepada Engkau melalui kehidupan kami yang dinyatakan kepada saudara-saudara kami. Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami punya kemauan yang kuat untuk hidup dalam kemauan-Nya Tuhan, untuk hidup di dalam perkenanan-Nya Tuhan. Karena ketika itu yang terjadi dalam hidup kami, maka kami pun akan tetap dimampukan untuk mengasihi meskipun kami dibenci. Terima kasih karena firman-Mu menyingkapkan itu semua bagi kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami masih sering ingin membalas jahat dengan jahat. Tapi lewat kedua tokoh yang kami renungkan pada pagi ini, kami belajar, kami bukan pengganti Allah. Kami tidak ada hak apa-apa untuk membalas. Tugas dan tanggung jawab kami adalah tetap mengasihi, sebagaimana Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus menolong kami, supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Meskipun itu menyakitkan bagi kami, tapi kami mau dengan rela memperjuangkan damai sejahtera orang lain. Dengan demikian Tuhan, kami akan dimampukan menjadi berkat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Lebih Tinggi dari Gunung. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini.
lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu bagi hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan. Ketika engkau dibenci, jangan pernah engkau membalas, tapi balaslah dengan tetap mengasihi. Lihatlah dari cara pandang Allah. Mungkin orang lain boleh mereka-rekakan yang jahat kepada kita, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Karena itu pulanglah bersama dengan berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita lagi dari pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita masih berada dalam masa pandemi. Tetap jalani hidup dengan tetap percaya kepada Tuhan dan tetap lakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Sekarang kami akan berikan saksian pujian. Semoga memberkati kita semuanya. Selamat mendengarkan.